Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi di kanal Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan topik tentang tarekat. Apakah tarekat itu bid'ah atau wajib? Kemudian juga tentang substansi dan rukun tarekat, pengertian dan tujuan tarekat. Baik, dalam beberapa saja sebelumnya, terutama tentang tasawuf, diuraikan pentingnya ibadah batin atau esoteris. Kita punya dua tugas besar, yakni pertama mendidik atau transformasi nafsu yang populer disebut tazkiyatun nufus dan penyucian hati atau tasfiyatul qalb. Literatur barat menyebutnya qalb sebagai jantung, heart. Dan tujuannya adalah untuk bisa sampai kepada Allah yang dalam tarekat populer disebut wusul. Sampai bukan dalam arti tempat ya, tapi dekat secara batin atau tajali karena Allah menyingkap hijab pada hati seorang sehingga memantulkan cahaya ilahi. Nah, hal ini penting agar mencapai iman yang sempurna, yang jika disebut nama Allah bergetaran hati karena sangat cintanya kepada Allah, dan yang kedua juga ibadah atau syariat pun menjadi berkualitas. Jadi kita itu harus menempuh perjalanan menuju Allah yang tentunya sangat sulit dan berbahaya. Sulit karena mendidik atau menjinakkan nafsu itu jihad yang besar, berat, ditambah lagi gangguan iblis yang tidak pernah tidur dan diam menggelincirkan perjalanan manusia agar tidak sampai kepada Allah. Nah, bahayanya adalah karena banyak yang gagal bahkan keluar dari jalannya, jauh tersesat. Sesat batin ini tentunya jauh lebih berbahaya dari sesat di hutan ketika menempuh perjalanan mendaki mencapai puncak gunung. Itu sebabnya maka logis jika para pendaki gunung itu memerlukan pemandu yang sudah berpengalaman beberapa kali mencapai puncak gunung. Nah, sesat dalam menempuh perjalanan menuju ilahi tentunya lebih bahaya. Pentingnya pemandu mursyid menjadi hal yang lebih mendesak dan merupakan konsekuensi logis. Ibadah itu punya sisi lahir ya dan batiniah. Bisa dalam Al-Quran, sholat itu untuk mengingat Allah. Adakah rukun sholat yang menyebutkan ingat kepada Allah sebagai rukun, khusyuk? Ingat Allah dan khusyuk itu sisi batiniah sholat yang tidak diliput ilmu fikih. Sisi batiniah itu dikaji dalam tasawuf yang diperintahkan dalam Al-Quran. Jangan menganggap tasawuf bid'ah hanya karena istilahnya belum dikenal di masa awal Islam. Memang ada penyimpangan dalam tasawuf, tapi jangan pukul rata ya, bahwa semua tasawuf itu bid'ah. Penyimpangan itu ada dimanapun, tapi bukan berarti jika ada penyimpangan di satu sisi berarti semua menyimpang ya. Nah, kajian kali ini membahas pentingnya tarekat. Pertama, apa sih tarekat itu? Tarekat adalah kata serapan dari torikoh, berasal dari kata toroko, yang secara bahasa atau etimologi berarti membuat atau membuka jalan, mengetuk, menempuh, mengikuti yang lainnya. Torikoh berarti jalan, cara. Ini sesuai dengan Kamus Al-Munawir. Jadi tarekat itu jalan yang ditempuh untuk bisa sampai tujuan. Secara istilah dalam tasawuf, tarekat adalah cara menempuh perjalanan menuju Allah sebagai tujuan tertinggi agar mampu melihat Allah atau ihsan. Artinya tarekat itu metode seperti halnya sekolah, pesantren, perguruan tinggi untuk mencetak orang menjadi sarjana. Sebagai contoh, ilmu kedokteran itu luas. Kalau dipelajari semua tidak akan selesai 6 tahun. Tapi untuk jadi seorang dokter cukup kuliah 4 tahun dan koas 2 tahun. Di situ disusun metode pembelajaran dan pemilihan materi atau kurikulum. Nah, tarekat juga bisa dipandang sebagai kurikulum untuk mencapai Allah. Jadi, apa tujuan tarekat? Tarekat bertujuan untuk membina seorang penempuh jalan menuju Allah agar bisa sampai kepada Allah, dalam arti bisa benar-benar mengenal Allah atau ma'rifatullah ya, agar mencintai dan dicintai Allah. Dalam tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah atau Taqiyan Pengersahabaan Amruddaulan selalu mengawali niat dengan Tuhanku, engkaulah tujuanku, ridhomu kuharapkan, maka berilah cintamu dan ma'rifatmu. Mungkin ada orang bertarekat bukan untuk itu, tapi untuk supaya punya karomah, kesaktian atau lainnya, dan tentu aja tujuan seperti itu adalah tujuan yang batil. Nah, agar bisa mencapai tujuan itu disusun metodologi untuk melatih nafsu dan menyucikan kolbu, cara berzikir, taubat, muhasabah, muraqabah, dan amalan sunnah lainnya dalam bimbingan dan pengawasan seorang mursyid.
Jadi tarekat itu ibarat rumah sakit yang menyehatkan kolbu agar bisa mencapai tujuan hidup yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih tarekat itu dengan tasawuf bedanya? Nah, tasawuf itu ilmu tentang penyucian jiwa dan kolbu. Ya, sedangkan tarekat adalah praktek penyucian jiwa dan kolbu yang dibimbing mursyid. Jadi tasawuf itu seperti ilmu kedokteran, sedangkan tarekat itu ibarat rumah sakit dengan dokternya. Kita pertama lihat rukun agama untuk bisa menimbang apakah tarekat itu perlu, wajib. Dalam hadis Jibril, ini ada di Imam Bukhari 48 dan Imam Muslim nomor 9, rukun agama dalam Islam itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Rukun adalah sendi yang harus ada agar agama bernilai. Jika salah satunya tidak ada atau hilang, maka agama roboh, tidak bernilai. Uang kertas itu punya nilai jika kedua muka uang itu sempurna. Jika salah satu muka tidak ada, maka uang itu tidak berharga, tidak bernilai, tidak laku. Demikian pula rukun agama, kesempurnaannya harus ada supaya agama kita bernilai. Jadi rukun itu suatu yang wajib keberadaannya. Bagi banyak orang, rukun yang kurang banyak ditekuni dan diperhatikan adalah ihsan. Padahal ihsan ini pangkal kesempurnaan iman dan Islam atau syariat. Dalam hadis Jibril, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak melihatnya, sadarlah engkau selalu dilihatnya. Tarekat bertujuan ihsan agar kita bisa melihat Allah dengan mata hati tentunya. Untuk itu harus benar-benar mengenal atau ma'rifat kepada Allah. Jika sudah benar-benar mengenal Allah karena telah menjadi orang dekat Allah, maka akan mencapai iman yang benar atau sidik. Mereka sudah banyak berinteraksi dengan Allah sehingga mereka memahami dan merasakan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Nah, di sini ihsan menyempurnakan iman. Selanjutnya, karena selalu sadar dilihat Allah, maka hati akan selalu khusyuk. Salat khusyuk, puasa khusyuk, zakat, ikhlas, haji juga bukan sekedar wisata religi. Nah, disinilah ihsan menyempurnakan syariat Islam. Jika ihsan itu rukun, wajib, maka mencari jalan, metode, atau cara untuk mencapai ihsan tentunya juga menjadi wajib. Tarekat adalah metode, jalan, cara meraih ihsan sehingga tarekat menjadi wajib. Kemudian apa sih urgensi tarekat, perlunya tarekat? Bisakah seorang jadi dokter secara otodidak? Ya mungkin, tapi tidak akan diakui dan tidak akan dipercaya. Ya. Calon dokter perlu pengalaman dokter lain agar tidak terjebak pada pemahaman teoritis dan kesalahan. Disitulah pentingnya koas. Ya. Calon dokter dibimbing dokter. Demikian juga dalam tarekat. Seorang salik atau penempuh jalan dalam tarekat butuh pengalaman orang lain yang sudah berpengalaman yang disebut mursyid itu. Analogi lain, kita juga bisa saja mendaki gunung sendirian, tapi sangat berisiko. Sebaiknya ada guide atau pemandu dan mendaki dalam kelompok yang besar agar bisa sampai dengan selamat. Dulu zaman sahabat ada Nabi SAW sebagai pemandu. Memang saat itu tidak dikenal istilah tarekat, tapi substansinya ada. Zikir, zuhud, pendidikan akhlak, adab, dan sebagainya. Jadi bertarekat itu meniru model Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau sekarang kita tidak bertarekat berarti tidak mengikuti mereka. Dalam tarekat ada guru mursyid sebagai pemandu yang memahami peta jalan dan situasinya. Mursyid juga sebagai dokter hati yang memahami kondisi muridnya atau salik atau penempuh jalan spiritual. Salik tanpa guru itu ibarat pendaki yang hendak mencapai puncak gunung sendirian. Saat di gunung paling resikonya mati. Sesat di gunung paling resikonya mati. Sesat mencapai Allah berisiko masuk neraka. Ada ungkapan bijak yang populer di kalangan tarekat, siapa yang tidak punya syekh atau wali mursyid guru, maka setanlah syekhnya, gurunya. Benar kita lihat dalil tentang wali mursyid. Adakah dalilnya? Apakah wali mursyid itu ada dalam Al-Quran atau hadis? Nah, dalam Al-Kahfi 17 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahdihillahu fahuwal muhtad, wa ma yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali mursyid pun sebagai pemberi petunjuk. Dari konteks ayat tersebut jelas bahwa fungsi mursyid adalah menghindarkan kesesatan, mencegah kesesatan. Jadi wali mursyid adalah pemimpin yang dapat memberi petunjuk jalan. Karena mursyid adalah wali, pemimpin, maka harus diikuti, ditaati. Dalam At-Taubah 119, Allah memerintahkan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang sidik atau benar. Siapa orang yang benar di sini? Mereka para mursyid sudah sampai kepada Allah, sudah melihat Allah, sudah mengenal Allah. Dengan begitu mereka sudah benar imannya. Merekalah sidikin. Karena sudah benar imannya, sudah merasakan. Analoginya, misal di puncak gunung itu ada kawah bentuknya begini, ada itu, ada ini. Suasananya, hawanya bagaimana gitu ya. Nah, ke orang yang sudah sampai ke sana yakin 100%, tahu benar apa yang dia lihat di sana, apa yang dia rasakan di sana. Demikian juga mursyid, pengetahuan ma'rifat tentang Allah sudah jadi pengalaman mereka. Itulah sebabnya iman mereka benar, bukan omong-omong ya. Allah memerintahkan kita untuk bersama orang yang benar imannya. Kemudian kita lihat beberapa kedudukan mursyid. Untuk menggenapi rukun agama, kita harus ihsan. Kita tidak bisa mencapai ihsan kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah. Untuk itu, kita harus mencari sarana untuk bisa sampai ke sana. Allah merintahkan mencari wasilah, yang berarti sarana, jalan untuk mencapai Allah sebagai tujuan tertinggi. Aqsal ghayah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di jalannya, agar kamu beruntung. Al-Maidah 35. Jadi mursyid merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar menjadi orang yang sampai pada tujuan. Nah, setelah menemukan jalan, harus dijalani dengan sungguh-sungguh, mujahadah, dengan cara mengikuti resep dokter hati tadi, atau mursyid. Nah, tanpa itu, ego atau keakuan masih tinggi. Ya. Apa itu ego itu? Merasa inilah aku, takabur, merasa superior, merasa paling berkuasa, paling kaya, paling pandai, paling banyak pengikut, paling dihormati, paling dihargai, paling sukses. Merasa kamu harus tahu siapa aku suka popularitas, aku suka dihargai, diakui kepandaiannya, kecerdasannya, kekayaannya, kehebatannya, kuasaannya, status sosialnya, pendidikannya, dan sebagainya. Nah, penyakit semacam itu tersembunyi, sehingga sulit dideteksinya, didiagnosa, dan diobati secara mandiri. Kalau dokter fisik mungkin bisa mengobati sendiri, tapi dokter hati umumnya diobati oleh dokter sebelumnya. Nabi SAW aja dulu dibedah hatinya ya. Kita belum pernah dibedah, maka harus diobati. Mursyid juga berperan sebagai wasilah, orang yang mengantarkan kita menuju Allah. Kenapa mesti diantar? Kan bisa langsung. Kepada Allah kan bisa langsung. Emangnya mau ke presiden mesti diantar segala? Nah, mungkin pernah ada dengar pertanyaan seperti itu. Nah, kalau Allah mau, bisa saja Nabi SAW mi'raj tanpa diantar Jibril alaihissalam ya. Tapi kalau begitu, nanti umatnya tidak ada yang bisa ya pakai perantara. Allah menjadikan Jibril alaihissalam perantara Nabi SAW supaya jadi contoh. Nah, perantara itulah mursyid. Mursyid itu adalah orang yang lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah, perantara. Siapa tuh perantara itu, wasilah itu? Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Dalam hadis Muslim 5357, Abdullah berkata, mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah, manakah di antara mereka yang lebih dekat. Ini mengacu pada Al-Isra 57 tadi. Abdullah berkata, segolongan manusia menyembah segolongan jin, lalu segolongan jin itu masuk Islam, sementara golongan manusia yang menyembahnya tetap berpegang teguh pada peribadatan mereka. Jadi wasilah di sini adalah orang yang lebih dekat pada Allah. Di zaman sekarang tentunya adalah mursyid. Jadi kita harus mencari orang yang lebih dekat dengan Allah untuk jadikan perantara. Untuk ma'rifat atau mengenal Allah, kita harus bertanya kepada ahlinya. Fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, dalam Kamus Munawir, khabira itu mengetahui berdasarkan pengalaman ya. Menggunakan isim nakirah berarti umum. Di masa Nabi SAW yang mengenal Allah berdasarkan pengalaman adalah Nabi SAW sendiri. Di masa sekarang tentunya adalah mursyid. Dalam ayat lain Allah memerintahkan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Nah, pengetahuan yang paling penting tentunya adalah mengarifat pada Allah. Nah, zikir menjadi sarana terbaik mengetahui Allah. Di muka tadi banyak dibicarakan ma'rifatullah.
Mengapa harus ma'rifatullah, mengenal Allah? Bukankah cukup menghafal sifat 20 misalnya? Harus apa lagi? Apa urgensinya? Ya. Kita analogikan begini, tapi bukan untuk menyamakan ya. Anak kecil yang tidak tahu Pak Prabowo misalnya pasti ketemu beliau biasa-biasa saja, seperti ketemu dengan orang yang lainnya ya. Tapi orang yang kenal siapa beliau akan hormat, takut, segan, tunduk ya, senang bersamanya dan mencintainya. Begitulah orang yang tidak kenal Allah dibanding yang kenal Allah ya. Dalam Al-Quran dilukiskan innama yashallaha min ibadihil ulama, di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Maksud ulama orang yang mengetahui di sini tentu yang mengenal Allah. Bagaimana mungkin anak kecil takut presiden kalau tidak tahu siapa dia? Untuk dapat lebih mengenal Allah, kita harus mendekati Allah. Orang yang paling mengenal karakter presiden adalah orang yang paling dekat dengan presiden. Nah, jalur cepat untuk mendekati Allah adalah zikir. Dalam hadis Muslim 4832, 4850, 4851, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sebagai prasangka hambaku kepadaku dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Dalam Bukhari 5928, Abu Musa al-Radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, pemisahan orang yang mengingat Robnya dengan orang yang tidak mengingat Robnya, orang yang zikir dengan yang tidak zikir, seperti orang yang hidup dengan yang mati. Ya. Tentunya mayat tidak bisa mendekati Allah dan Allah pun tidak mau mendekati mayat istilahnya. Maka tarekat bid'ah, nah, mengapa banyak yang menganggap tarekat itu bid'ah? Ini karena mereka menganggap tarekat itu ibadah baru. Misalnya praktek zikir dengan gerakan tertentu. Padahal para guru tarekat mencari atau memilih lah cara zikir yang efektif bagi muridnya. Mengapa harus efektif? Ya, zikir terutama zikir kalimat thayyibah, nafi isbat, ya, untuk mentransformasi jiwa. Ya. Pertama, nafi, ya la ilaha, membersihkan hati, menjinakkan nafsu, terutama egoisme, keakuan, ananiyah, yang menjadikan dirinya orientasi segalanya. Usahanya apapun untuk memuaskan nafsunya, memuaskan dirinya. Nah, kemudian diganti dengan orientasi kepada Allah, dengan illallah. Ya, segalanya dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Mengapa zikirnya keras? Bukankah itu bid'ah? Ya. Kita alukan begini, menghancurkan kerikil cukup dengan palu kecil, tapi menghancurkan batu perlu palu besar ya, dan hantaman yang keras. Maka zikir untuk menghancurkan ego itu perlu keras ya. Dalam hadis Bukhari 796 bahwa Abu Ma'bad, mantan budak Ibnu Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa mengeraskan suara dalam zikir setelah orang selesai menunaikan sholat fardu terjadi zaman Nabi SAW. Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari sholat itu karena aku mendengarnya. Ini hadis Imam Bukhari 796. Nah, selain zikir nafi isbat yang jahar tadi, yang keras, ada zikir ismudzat yang khafi, sembunyi, untuk terus menyeru Allah, untuk menanamkan kesadaran selalu merasa bersama Allah dan dekat dengan Allah. Kemudian zikir ismudzat kan bid'ah, karena kali baca tidak sempurna, bukan jumlah mufidah. Dalam Al-Isra 10 Allah memerintahkan, qul Allah awidur rahman. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Juga dalam hadis Muslim 211 dan 212, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak diucapkan lagi Allah, Allah. Nah, jadi zikir ismudzat tadi yang katanya bid'ah itu jelas ada dalilnya. Kemudian baiat. Nah, dalam tarekat ada baiat. Baiat itu apa? Itu kontrak, komitmen, ikrar, janji murid untuk taat dan mengamalkan apa yang harus diamalkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus baiat segala ya? Macam-macam aja lah gitulah. Nah, tujuan baiat itu adalah taslim, penyerahan diri, mujahadah, untuk sungguh-sungguh dalam memenuhi tekadnya, menguatkan komitmen, sumpah dalam mengemban misi baik pribadi maupun organisasi. Dalam tarekat, baiat untuk menanamkan tekadnya, janji untuk mujahadah melawan nafsu dan tidak melakukan dosa besar. Ini penting agar murid berhasil menempuh perjalanan spiritual. Dalam sejarah Nabi SAW dan para sahabat banyak peristiwa baiat yang sekarang langka ya, jadi barang asing. Nah, Allah mengabadikan baiat ini dalam ayatnya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqudhu ala nafsihi man afa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji setia itu, maka sungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan
menganugerahikannya pahala yang besar. Al-Fat 10. Dalam hadis Bukhari 6532 dan Imam Muslim 3426 dan 27, ketika ditanya, Ubadah bin Samit menjawab, Nabi SAW memanggil kami sehingga kami berbaiat kepada beliau. Ubadah melanjutkan, di antara janji yang beliau ambil dari kami adalah agar kami berbuat kepada beliau, berbaiat kepada beliau untuk senantiasa mendengar dan taat saat giat maupun malas dan saat kesulitan maupun kesusahan. Lebih mementingkan urusan bersama serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas bagi Allah. Dalam hadis Imam Muslim 3441, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujah. Dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Dalam tarekat ada talqin. Kok ditalqin kayak yang mau mati saja? Nah, jawaban ringkasnya, kita semua kan mau mati. Dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, taqiyan pengersa Abah Anum radhiyallahu anhu, talqin bertujuan menanamkan iman dalam hati. Mungkin ada yang heran, kok ditanam kayak pohon aja? Nah, barangkali alasannya adalah Allah sendiri mengupamakan kalimat thayyibah seperti pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa faruha fis sama' tuti ukula kullahin bi'idni rabbiha yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Yang terbaik tentu adalah tauhid. Kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Kalimat ini yang ditanamkan agar tumbuh kuat dan mendatangkan buah kebaikan bagi orang lain. Orang yang belum ditalkin itu ibarat tanah kosong yang hanya ditumbuhi ilalang. Tapi yang sudah ditalkin juga, jika pohon iman itu tidak dirawat, ya bisa mati juga. Talqin itu menanamkan iman untuk dirawat agar tumbuh baik. Dalam riwayat Muslim 1523 dan 24-nya, Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah orang yang menghadapi kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Oke, kemudian memilih dan masuk tarekat. Bertasawuf harus bertarekat agar lebih aman dan selamat sampai tujuan. Ya. Supaya aman, pilih tarekat yang jelas sanadnya, yang tidak menyimpang dari akidah dan syariah atau dikenal dengan mu'tabarah. Masuk tarekat harus dengan niat lurus, yakni untuk meraih cinta Allah dan ma'rifatnya, bukan supaya punya karomah, sakti. Ya. Tarekat adalah praktek sufi. Ya. Jika bertarekat tidak bertasawuf, sama seperti menanam pohon tapi tidak diurus. Setelah bertarekat, jangan ujub, ya, sehingga meremehkan syariat. Jangan meremehkan sunnah dan adab Nabi SAW, karena kita harus sepenuhnya mengikuti teladan beliau. Ali Imran 31. Lalu haruskah bertarekat? Ya, mungkin banyak di antara kita yang merasa tidak perlu bertarekat, merasa ragu. Ya. Kan sudah sholat, puasa, zakat, haji, ya udah. Mungkin itu rukun Islam, mau apa lagi gitu ya. Ya betul itu rukun Islam, tapi tanpa tarekat, rukun Islam itu hanya kulit tanpa isi. Tanpa isan, iman mungkin hanya sampai tenggorokan, ya. Mungkin sampai ke hati juga belum benar-benar menyerap, meresap dalam hati. Ya. Tanpa usaha sungguh-sungguh mencapai isan, rukun agama tidak bisa tegak. Ya. Tanpa tarekat, ibadah kita seakan tanpa tujuan. Kalaupun punya tujuan, ridho Allah, ya, hanya sebatas lisan. Tidak punya peta jalan, dan tidak ada pemandu, dan tidak ada usaha keras menempuh jalan untuk mencapai tujuan itu. Baik, kesimpulan, substansi isi konten tarekat itu sejatinya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Hanya saja belum formal seperti sekarang. Masa perkembangan Islam, ya semua ilmu itu sudah ada, ya, nahwu, sorof, tauhid, fikih dan lainnya, tapi masih campur baur, ya belum dikategorisasi seperti sekarang. Apakah tarekat itu bid'ah atau wajib, terserah pemirsa masing-masing. Ya. Sajian ini hanya memaparkan hujah yang digali dari Al-Quran dan hadis sahih. Nah, tujuan tarekat adalah jelas, yaitu meraih cinta Allah dan ma'rifatullah. Mursyid itu adalah orang yang ahli zikir, yang sudah ma'rifat, berpengalaman mengenal Allah, imannya sudah benar, atau insan kamil, sidik, berfungsi sebagai wasilah karena lebih dekat dengan Allah dan pembimbing yang membawa salik menuju Allah atau mukamil. Baiat itu penting untuk mensukseskan misi, baik pribadi maupun jamaah atau organisasi. Nah, talqin sejatinya menanamkan iman dalam kalbu agar bisa tumbuh dengan baik.
Sholat, puasa, haji itu ibadah yang dibatasi waktunya. Zikir itu amalan yang tidak dibatasi tempat dan waktunya. Tarekat itu penting agar kita menggenapi rukun agama dengan mencapai ihsan. Sebagai penutup, jika benar itu semua tentu dari Allah, namun jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan diluruskan. Jika materi ini penting, silakan share seluas-luasnya sebagai sarana dakwah. Beri like, dan jika Anda belum subscribe di kanal Islam Madinah, silakan klik subscribe. Yang sudah tidak usah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.